Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Erliani Azizah dari kelas A, NIM 0811520007 dengan presensi nomor 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas politik hukum dengan judul Politik Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membahas latar belakang permasalahan judul ini. Permasalahan ini diawali dari kejahatan tindak pidana narkotika yang telah menjadi permasalahan berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Jika kejahatan tindak pidana narkotika ini terus terjadi, tentu saja dapat mengancam generasi-generasi penerus bangsa di masa mendatang. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri pada awalnya digunakan sebagai obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun pada kenyataannya banyak orang menyalahgunakannya sehingga memunculkan tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika sendiri adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan, penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik, bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral, bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya. Kemudian selanjutnya, pemberantasan tindak pidana narkotika telah melibatkan berbagai negara di dunia yang memiliki masalah yang sama terkait dengan peredaran narkoba. Sehingga kejahatan narkotika telah masuk pada golongan extraordinary crime, di mana telah menyebabkan dampak negatif dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sangat besar. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Untuk itu, urgensi dari pembentukan undang-undang tentang narkotika ini salah satunya adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman umum masyarakat, serta sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan jika penyalahgunaan obat-obatan atau zat kimia jenis tertentu yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai maupun beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak pemerintah. Hal ini dilakukan untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketentraman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan tanggung jawab bersama intern masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam arti luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan undang-undang narkotika. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentu saja berbeda-beda antar peraturan dan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan disebut sebagai politik hukum. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting karena digunakan sebagai alasan mengapa perlu adanya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Kedua hal tersebut sangat penting karena
keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal undang-undang tersebut merupakan jembatan atau penghubung antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan undang-undang tidak lain merupakan pencapaian dari apa yang diikhtiarkan dalam politik hukum yang telah ditetapkan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Awal mula pembentukan Undang-Undang Narkotika. Pada mulanya, peraturan mengenai narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengatur tentang upaya pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui berbagai hukuman seperti pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-undang narkotika tersebut juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur juga tentang rehabilitasi media dan sosial. Namun pada kenyataannya tindak pidana dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kualitas kejahatannya maupun jumlah kejahatannya dan dengan korban yang meluas terutama di kalangan generasi muda. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan tetapi sudah melibatkan banyak orang secara bersama-sama dan membentuk suatu sindikat yang terorganisir dengan jumlah dan jaringan yang luas dengan kinerja yang rapi dan rahasia, baik itu di tingkat nasional maupun sindikat antar negara. Bahkan ditemukan juga berbagai macam cara menyelundupkan narkotika. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut dibentuklah suatu upaya guna meningkatkan pencegahan dan memberantas tindak pidana narkotika yang perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dikarenakan pada undang-undang tersebut sudah tidak lagi mencakup kejahatan narkotika yang kian hari kian meningkat dan muncul berbagai macam model tindak pidana narkotika yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya dalam agenda pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini termasuk dalam kebijakan sosial, di mana salah satu dari kebijakan ini yaitu kebijakan penegakan hukum yang termasuk di dalamnya terdapat kebijakan legislatif, sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari adanya kebijakan hukum. Maka dari itu dasar hukum dibentuknya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu yang pertama Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988. Kemudian, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika dihubungkan dengan politik hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentu saja memiliki suatu tujuan atau suatu alasan politik hukum di dalamnya. Dibentuknya Undang-Undang Narkotika ini memiliki latar belakang pertimbangan antara lain, yaitu yang pertama, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata material maupun spiritualnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi ini dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat dan seksama. Yang keempat, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia. Yang kelima, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di generasi muda bangsa, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam bab 15 Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi
pidana, yaitu antara lain kategori pertama yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Diatur dalam pasal 111 dan 112 Undang-Undang untuk narkotika golongan 1. Pasal 117 untuk narkotika golongan 2 dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3 serta pasal 129 huruf A. Yang kedua, kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian politik hukum undang-undang narkotika dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan sistem hukum yaitu bahwa ilmu hukum positif membuat penilaian terkait dengan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang telah diselidikinya kemudian menentukan hukum yang seharusnya berlaku. Dapat ditarik kesimpulan, politik hukum pidana merupakan upaya untuk menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya yang berlaku saat ini. Hal ini karena berkaitan dengan konseptual hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Adanya Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu upaya politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang tentang narkotika ini diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Penerapan undang-undang narkotika yang berlaku saat ini sudah mencakup berbagai macam tindak pidana narkotika yang terjadi sekarang ini. Namun tindak pidana narkotika justru semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sudah ada berbagai contoh pelaku tindak pidana yang dihukum mati, tetapi para pelaku yang lain juga tidak jera. Hal ini menunjukkan bahwa adanya undang-undang narkotika tersebut masih terdapat kekurangan sehingga tujuan yang merupakan politik hukum pada undang-undang tersebut belum bisa terwujud. Kemudian untuk menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Antara lain yang pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional yang diantaranya memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, mengetatkan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana fungsi utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah menjaga perbatasan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Sebab itu penguatan di JBC menjadi krusial, di mana penyelundupan narkotika paling banyak terjadi lewat jalur laut. Di jalur laut, di JBC semakin memperkuat sarana dan prasarana patroli laut serta menambah sumber daya manusia. Gabungan patroli laut juga terus dilakukan bersama Kepolisian Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, serta aparat lainnya. Di jalur udara, DCBC memiliki kewenangan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh bandar udara di Indonesia. Petugas DJBC memiliki kemampuan menganalisa gerak-gerik penumpang yang membawa barang ilegal
di mana modus ini tak akan terdeteksi dengan metal detektor. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Narkotika Nasional menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan masalah narkotika. BNN dan Kemenkumham akan saling mendukung dalam hal rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan akan melakukan operasi bersama serta pertukaran data dan informasi terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan masalah narkotika. Kedua pihak juga menyepakati kerjasama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh tim pengawas orang asing yang berada di bawah komando Kemenkumham. Yang keempat, kerjasama yang dilakukan oleh ASEANPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia melalui pengembangan sistem elektronik ASEANPOL Database System dan program capacity building atau pengembangan kapasitas untuk penyidik di seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia pun melakukan kerjasama bilateral untuk menangani permasalahan peredaran narkotika, yaitu dengan melakukan pertukaran informasi yang dilakukan oleh Polri dan PDRM. Selanjutnya, Polri maupun BNN dalam kerangka kerjasama pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia menjalankan beberapa program, di antaranya yaitu dengan melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan kali ini, yang pertama yaitu politik hukum undang-undang narkotika pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana terkait narkotika sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, ruang lingkup kebijakan politik hukum pidana undang-undang narkotika ini sesungguhnya mencakup masalah yang cukup luas yang berkaitan dengan evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika. Yang ketiga, upaya pencegahan ini berarti bahwa undang-undang narkotika harus menjadi salah satu poin untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan terkait narkotika, serta berarti juga bahwa penerapan undang-undang ini harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi. Yang keempat, terlaksananya tujuan dari undang-undang narkotika ini tentu saja menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, walaupun belum terwujud dengan sebagaimana mestinya, namun undang-undang ini telah menjadi acuan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.